Malam ini Saha tak bisa tidur. Ia memikirkan undangan makan malam dari calon suaminya Lira. Saha tak tahu ada apa gerangan Respati mengundangnya makan malam. Ia memutuskan untuk menerima undangan itu karena Respati ingin membicarakan sesuatu yang penting. Esoknya Saha benar-benar memenuhi undangan makan malam Respati. Ia melaju menuju restoran hotel tempat Respati menginap setelah selesai tarawih. Pada Alea, ia jujur mengatakan bahwa ia diundang makan malam oleh Respati, calon suami Lira, mahasiswi bimbingannya. Alea sempat mengernyit. Heran kenapa calon suami mahasiswi bimbingannya mengundang Saha. Saha menduga bahwa ini ada kaitannya dengan skripsi Lira yang akhir-akhir ini terbengkalai. Atau mungkin ada masalah pribadi Lira yang Lira enggan menceritakan. Jadi Respatilah yang akan menceritakan. Alea percaya pada Saha dan tidak berpikir macam-macam. Respati menunggu Saha di lobi hotel. Lalu keduanya berjalan beriringan menuju restoran hotel. Atmosfer mendadak kaku. Dua laki-laki janjian makan malam dan keduanya belum mengenal satu sama lain. Mereka memesan beef stick untuk menu makan malam dadakan ini. Terima kasih Pak Saha sudah mau memenuhi undangan saya. Langsung saja Pak, saya mengundang Bapak memang ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saha mengamati sang calon suami mahasiswi bimbingannya ini penuh tanda tanya. Satu yang ia tangkap. Laki-laki ini tidak semenakutkan apa yang dibicarakan Lira. Tampangnya memang gahar dengan berewoknya. Tapi dia tampak gagah dan berwibawa, mengingatkannya pada sosok ayahnya semasa muda. Saha kerap melihat album foto lama saat kecil dulu. Begini Pak, orang tua saya dan Ibu Lira sepakat untuk menjodohkan kami. Kalau semuanya lancar, insya Allah kami menikah setelah Lebaran. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Saya tidak pernah merasakan Lira cinta sama saya. Sebenarnya saya tidak memaksanya. Tapi saat saya tanya apa keputusannya, apa dia menerima lamaran saya, dia diam saja. Saya artikan dia menerima. Dan setelah itu, Ibu Lira menghubungi saya, meminta saya ke rumahnya. Ternyata Ibu Lira menemukan diari Lira yang tertinggal. Dalam diari itu, dia banyak sekali menuliskan nama Anda. Ibu Lira meminta tolong saya untuk bicara dengan Anda dan menasihati Lira sebagai dosen pembimbingnya agar dia fokus pada skripsinya dan juga tidak lagi memberikan perhatian lebih pada Lira, karena Anda sudah beristri. Respati menghembuskan nafas sejenak. Ia sebenarnya tak enak hati mengutarakan semua. Ia takut menyinggung perasaan Saha. Hanya saja ia rasa, ia harus mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya. Ibu Lira belum bisa bepergian jauh, karena masih harus benar-benar memulihkan kondisinya pasca sakit. Sedang jika berbicara lewat telepon, rasa-rasanya kurang sopan. Saha mengernyit. Perhatian berlebih. Saya hanya ingin memberikan semangat untuk Lira. Saya harap Anda tidak salah paham. Saya berusaha untuk tidak salah paham. Sampai akhirnya waktu saya menelpon dia dan menanyakan nomor telepon Anda, dia marah-marah. Dia bilang, hanya Pak Saha yang bisa memahaminya dan memberikan semangat. Ia bercerita kemarin Bapak bahkan mengajaknya buka puasa, minum wedang rode dan makan pisang goreng. Mungkin niat Bapak hanya untuk menyenangkannya, memberikan support, tapi Lira mengartikan lain. Dia bilang, dia menyukai Bapak. Maaf banget, saya terpaksa mencari tahu nomor Bapak lewat teman Lira. Saya mengenal salah satu teman Lira. Respati berusaha untuk tetap tenang meski ada kecemburuan yang tiba-tiba datang. Dosen pembimbing calon istrinya ini masih muda, tampan, dan berharisma. Tak heran jika Lira jatuh cinta padanya. Saha terdiam sejenak. Ia tak menyangka, support, semangat, dan perhatian yang ia berikan untuk Lira yang kehilangan semangat mengerjakan skripsi telah diartikan lain oleh Lira. Maaf Pak, saya sebenarnya nggak punya niat macam-macam. Saya tak menyangka apa yang saya lakukan diartikan lain oleh Lira. Saya tak pernah berpikir bahwa Lira akan jatuh cinta sama saya. Dia tahu saya sudah menikah. Kedepan saya akan menjaga sikap saya untuk tidak lagi membuat Lira salah paham. Respati mengurai senyum.
Tidak apa, Pak. Saya juga minta maaf jika saya lancang mengatakan hal ini. Saya percaya Bapak tidak berniat buruk. Hanya saja, perempuan itu mudah baper. Maafkan saya kalau saya lancang. Saya sudah pasti lebih berpengalaman berumah tangga dibanding Bapak. Bapak masih muda dan mungkin belum lama menikah ya? Saha mengangguk. Dari pengalaman yang saya jalani, namanya perempuan itu memang mudah baper. Bapak coba bayangkan saja jika istri Bapak diberi perhatian oleh laki-laki lain, dan sampai membuat istri Bapak baper, Bapak pasti akan cemburu. Itu yang dirasakan saya saat ini, meski kami belum resmi menikah. Dan di pernikahan saya sebelumnya, saya dihadapkan pada masalah seperti ini. Bukan saya yang baperin perempuan lain, tapi istri saya yang dibaperin laki-laki lain yang juga sudah beristri. Maaf, saya malah jadi bercerita. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Ketika kita sudah menikah, mata dan hati kita memang sudah selayaknya ditutup, agar tidak ada celah masuk. Bukan yang tertutup gimana, tapi maksudnya, tahan diri untuk tidak dekat dengan perempuan lain, untuk tidak memberikan ruang bagi perempuan lain curhat sama kita. Karena berawal dari curhat, bisa melebar kemana-mana. Saha bisa memahami maksud perkataan Respati. Ia akui, ia masih harus banyak belajar. Setelah tahu Lira memendam perasaan padanya, tentu dia akan lebih menjaga diri. Dan kalau perlu, tak lagi memberikan perhatian apapun pada mahasiswi bimbingannya ini, meski tak terselip niat untuk membuat baper. Terima kasih untuk ilmunya, Pak. Saya memang masih harus belajar lagi. Terima kasih sudah diingatkan. Sebenarnya saya sering meminta Lira untuk memberikan kesempatan pada Bapak. Mudah-mudahan Lira sepenuhnya mau memberikan hatinya untuk Bapak. Saya juga berharap pernikahan kalian nanti berjalan lancar. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Balas Respati dengan senyum khasnya. Saha merasa lega setelah bicara dengan Respati. Ia pikir, laki-laki itu memang tepat mendampingi Lira. Mahasiswi bimbingan itu butuh sosok yang dewasa dan mengayomi. Respati tepat mengisi peran itu. Setiba di rumah, ia mengucap salam. Alia sudah menunggunya di ruang tengah dengan gaun tidur yang lagi-lagi menggoda Saha. Bagaimana tidak, gaun itu menonjolkan lekuk tubuh Alia dan cukup transparan. Istrinya ini memang tiada duanya. Cantik, seksi, menggairahkan. Untuk urusan ranjang, tidak ada yang kurang dari istrinya. Urusan dapur pun ada kemajuan. Alia semakin bersemangat belajar memasak. Ia juga sudah mau mengenakan jilbab, meski Saha tak tahu apa itu hanya sementara atau seterusnya. Benar kata Respati, bahwa ia harus menjaga diri lebih baik dan menutup celah agar tak ada perempuan lain masuk. Saha memeluk pinggang istrinya dan menatapnya dengan senyum yang tak lepas. Kalau kamu kayak gini terus, aku gak akan kuat. Setiap pagi buta mandi keramas terus. Saha mengecup pipi Alia lalu beralih memagut bibir istrinya. Alia memainkan kerah baju sang suami dengan gelagat manjanya. Tadi bicarain apa aja sama calon suami mahasiswi bimbinganmu? Untuk kali ini, Saha tak bisa berkata jujur. Ia takut Alia cemburu dan marah padanya. Ya, dia minta aku untuk kasih motivasi agar Lira fokus pada skripsi. Dia cuma ingin kenal saja. Dan katanya, habis lebaran mereka mau nikah. Alia mengangguk. Oh, ia kembali memainkan kancing ke meja Saha. Udah dilepas saja kalau emang pengen melepas. Ledek Saha seraya menciumi wajah istrinya. Alia tertawa pendek sembari menahan geli karena kecupan Saha sudah menyusuri seluruh wajahnya dan merambat ke lehernya. Saha membopong tubuh Alia. Malam ini aku akan makan kamu sampai habis. Alia tertawa renyah. Saha. Dua insan itu melanjutkan keromantisan malam mereka di kamar. Saha berjanji pada dirinya tak akan lagi memberikan perhatian pada perempuan lain, sekalipun tidak ada niat macam-macam, atau untuk sekedar memotivasi, ia tak akan keluar dari koridor. Pagi ini menjadi pagi yang cukup hektik untuk Saha dan Alia. Keduanya bersiap-siap berangkat menuju tempat kerja masing-masing. Saha tersenyum senang melihat sang istri tetap mengenakan jilbab meski jejak-jejak kismark itu telah memudar. Alhamdulillah, kamu tetap mengenakan jilbab. Kamu tambah cantik dengan jilbabmu. Saha mengusap pipi Alia.
membuat wanita itu tersipu memerah. Iya, soalnya kemarin aku ketemu teman, ketemu ibu pelanggan. Mereka doain aku segala macem dan suka lihat aku pakai jilbab. Jadi aku coba pakai aja. Lagian aku kan berancang busana muslimah juga. Dan busana muslimah justru lebih banyak peminatnya dibanding busana biasa. Saha mengulas senyum. Manusia aja suka lihat kamu berjilbab. Apalagi Allah. Ini adalah bukti ketaatanmu pada perintah Allah. Aku juga senang banget liatnya. Alhamdulillah, aku jadi makin cinta sama kamu. Semburat merah menyapu wajah Alea. Niatkan berjilbab itu karena Allah, bukan karena orang suka lihat kamu berjilbab, bukan karena aku yang minta. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat kamu. Mudah-mudahan dengan berjilbab, kamu makin bersemangat untuk memperbaiki diri dan semoga istiqomah. Amin. Aku sedang belajar untuk itu. Balas Alea dengan wajah berseri. Aku berangkat duluan gak apa-apa kan? Hari ini ada bimbingan mahasiswa yang ikut lomba karya ilmiah. Bimbingannya pagi. Aku takut telat. Alea mengangguk. Iya, gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Saha mengangguk lalu mengecup kening Alea. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alea mengantar sang suami hingga ke teras. Ia tersenyum menatap laju mobil sang suami yang keluar dari pelataran. Alea kembali masuk ke dalam. Ia mengecek isi dalam tasnya. Barangkali ada yang belum dimasukkan. Tiba-tiba matanya tertambat pada smartphone milik Saha yang tergeletak di meja ruang tengah. Saha lupa membawa ponselnya. Alea mengambil ponsel tersebut. Iseng, ia mengecek aplikasi WhatsApp Saha karena ada notifikasi pesan masuk yang belum dibaca. Satu pesan dari Lira membuatnya terperanjat. Maaf Pak, apa benar semalam Mas Respati menemui Bapak? Saya kesal sekali karena dia nekat menemui Bapak. Maaf, kalau kemarin saya terpaksa cerita ke dia kalau kita buka puasa bersama di Wedang Ronde. Saya ingin bikin dia cemburu dan mundur setelah tahu saya nggak cinta sama dia. Kalau dia cerita macam-macam, tolong jangan didengarkan. Alea membulatkan matanya. Ia tak habis pikir Saha berani mengajak perempuan non-mahram buka puasa bersama tanpa memberitahunya. Ia kecewa dengan sikap Saha yang tidak terbuka menceritakan semuanya. Lebih kecewa lagi, kala ia membaca isi chat suaminya dan Lira yang sudah menjurus ke masalah pribadi. Lira mencurahkan segala permasalahannya. Dan Saha bersikap layaknya seorang pahlawan yang banyak memberikan semangat dan perhatian. Api cemburu perlahan membakar hati Alea. Ia kecewa, marah, sedih, kesal. Semua bercampur-campur. Ia ingin menemui Lira dan memintanya untuk tidak lagi curhat hal pribadi pada suaminya. Dan tentu saja, ia ingin meminta kejelasan Saha mengapa menutupi hal ini darinya.